Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Yuyun. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, Bahasa Indonesia. Mari kita buka pelajaran ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang harus kita pelajari di tema 7 subtema 2 ini anak-anak? Mari kita buka selanjutnya. Lihat anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang yaitu bahan dasar pakaian ya. Oh iya, sebelumnya kita sudah belajar di bahasa Indonesia itu yaitu apa? Perkembangan teknologi pangan ya, pangan. Sekarang pakaian ya, ada pangan, ada pakaian, ada papan ya. Sekarang pakaian. Nah, apa saja yang kita pelajari ini di bahan dasar pakaian? Kita baca ya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian ya. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana dan pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Ini anak-anak ya, dari kapas nih yang kita pakai sehari-hari. Ini bulu domba biasanya ini sweater ya, jaket gitu ya, untuk yang dingin-dingin gitu ya. Kalau kita dalam keadaan dingin pakainya jaket gitu ya. Nah ini adalah ulat sutra, ini menghasilkan kain yang sangat mahal. Kenapa istimewa? Karena mahal ya. Baik, kita lanjut. Nah, ternyata belum selesai anak-anak ya. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Allah Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang kita miliki. Gitu anak-anak ya. Jadi bahan pakaian itu bisa dari apa tadi? Kapas atau bulu domba atau ulat sutra ya. Ada juga yang lain ya. Ini yang kita jelaskan di sini hanya 3 itu aja. Nah, tugas kalian adalah ya, ini tugas pertama ya, bukan tugas 2 ya. Tugas pertama adalah kalian membuat paragraf ini ya. Kita kemarin kan sudah belajar ya, apa itu paragraf atau apa itu kalimat utama ya. Ini ada di halaman 64 ya, tugas 1 ini. 64, perhatikan baik-baik 64, kalian tulis bukan paragrafnya ya, semua ini satu paragraf nih ya. Bu Yun ulangin lagi ya nak ya. Ini satu paragraf nih, satu paragraf. Ini 2 paragraf, ya kan? 3, paragraf 4. Nah, terus ini paragraf 5 ya, ada 5 paragraf. Tapi yang diisi di sini bukan semua ya, bukan semua yang ditulis ya, tapi kalimat utamanya saja ya. Masih ingat nggak kemarin kalimat utama yang kayak gimana? Ya, kalimat itu utama itu adalah ada di awal paragraf, tapi yang awalnya saja ya, sampai titik. Contoh nih, paragraf 5 nih yang terakhir ya. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ini kalimat utama. Nah, kalian tulis nih hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Tulis di paragraf 5. Ya. Paragraf satunya apa Bu Yun? Paragraf satunya tadi lihat ya. Ya. Paham ya? Kalimat utamanya aja ya. Oke, itu tugas 1. Tugas. Kita lanjut dulu ya, anak-anak ya.
Kalau tadi kita mengenal bahan dasar pakaian, sekarang kita mengolah. Nah, bagaimana kalau dari bahan dasar itu diolah menjadi pakaian? Ya, mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Ya, ini bahan buatan ya, bukan dari alam ya. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, ini yang dinamakan teknologi ya, perkembangan teknologi. Kita sekarang kan udah zamannya modern ya, udah teknologinya udah canggih, makanya tidak seperti dulu lagi mengolahnya ya. Lihat nih bahan dasarnya apa ini? Dengan tangan ya, kapas ini ya. Ini dengan mesin, cepet. Memintal. Kalau dengan tangan kan lama ya. Ini dengan mesin. Menenun. Ini dengan mesin ya, ini dengan tangan. Seperti itu anak-anak. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nih, ya kan? Ini pakai jahit tangan. Ini jahit kaki nih ya, kakinya yang gerak-gerak. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat, bahan dasar yang digunakan semakin banyak, mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Allah karena kita memiliki pakaian. Nah, tugas 2 adalah kalian menulis paragraf lagi. Ingat kalimat utamanya aja ya, ini dari halaman 76. Dari mana Bu ceritanya? Dari yang tadi sebelumnya. Ya, sini ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kasih contoh yang 5 lagi ya. Ini yang 5 nih, paragraf 5. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Udah, sampai segini aja ya. Nah, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ini diisi di paragraf 5. Paragraf 4 tadi sebelumnya. Ya, bisa ya sampai sini anak-anak ya. Selanjutnya adalah dari bahan dasar sampai ke pasar. Bagaimana kita sampai dipakai nih di kita nih, di badan kita. Nah, pakaian berasal dari bahan dasar berbeda kan. Ada yang berasal dari kapas, serat daun, ada yang berasal dari bulu domba, dan serat sutra. Bahan dasar pakaian yang banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Lihat nih bahan dasar. Ya, bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Ini pabrik pemintalan anak-anak. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Ini kan kapas tadinya kan ya. Nah, terus dipintal menjadi benang. Ini benang, baru benang. Ya. Setelah itu lalu dibawa juga lagi ke pabrik lagi yang berbeda ya. Ini tenun namanya ya, benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain ya. Nah, penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan hasil modern. Ya kan? Dari ini kapas menjadi benang. Udah benang nih, diolah lagi menjadi kain ya. Nah, setelah menjadi kain jadi ini kainnya ya. Hasil tenunan benang menjadi kain yang sudah siap dijahit. Ini bisa juga, ini udah di pasar bisa juga ya. Ada juga yang di tukang jahit lagi ya. Di pasar dijual bahannya aja bisa. Nah, ini di tukang jahit. Tukang jahitnya udah modern ini, nggak pakai kaki lagi ya. Pakai mesin. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Nah, udah jadi, baru deh ini jadi baju, lalu dipasarkan. Baju dipasarkan dan dijual di pasar ya. Itu anak-anak yang Ibu jelaskan. Nah, ini tugas 3 adalah menyalin aja nih, ada di halaman 11.
Nah, kan tadinya kosong nih 101 nih, Bu Yun kasih tahu nih. Ya. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Kalian tulis aja nih, disalin aja lagi ya. Oke, semangat ya anak-anak ya. Ada 3 tugas bahasa Indonesia. Insya Allah manfaatnya banyak. Nulisnya pelan-pelan aja, jangan mengeluh ya. Oke, terima kasih. Semangat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.